Ini adalah Greta Thunberg tahun 2018 lalu. Remaja Swedia ini memulai aksinya dengan membolos sekolah dan menuntut peran lebih aktif dari pemerintah untuk perubahan iklim. Seiring berjalannya waktu, Greta mulai menjadi ikon gerakan anti perubahan iklim, baik itu di Eropa, Asia, hingga Amerika Serikat. Anak sekolah dari berbagai negara mengikuti jejak Greta dengan membolos sekolah, melakukan demonstrasi, menggalakkan gerakan di sosial media, dan menangkap perhatian dunia dalam badan internasional seperti PBB. Di balik kebangkitan aktivisme lingkungan yang memukau mata dunia, permasalahan di politik, militer, sosial, dan ekonomi mulai berujung pada gerakan masyarakat yang tersebar ke seluruh benua. Aksi tersebut tak jarang melibatkan kekerasan, korban jiwa, hingga pergantian rezim. Apa yang sebenarnya sedang terjadi di seluruh dunia, dan apakah protes tersebut memiliki hubungan akan satu dengan yang lainnya? Melakukan unjuk rasa di depan gedung DPR. Situasi terkini mengenai demonstrasi yang masih terus berlangsung di Hong Kong. Kekisruhan belum reda di Chile. Kala itu, dunia terfokus pada masalah di Hong Kong. Kenyataannya, selain masalahnya tak kunjung selesai, Hong Kong hanya menjadi satu dari berbagai macam masalah yang mengguncang pemerintahan-pemerintahan lain. Awalnya, tuntutan dari masyarakat Hong Kong adalah agar pemerintah membatalkan rancangan undang-undang ekstradisi dengan Taiwan. Setelah tuntutan dipenuhi pun, protes ini tidak serta-merta berakhir, melainkan melahirkan 4 tuntutan baru oleh para demonstran. Protes Hong Kong berkembang menjadi perseteruan dengan Amerika Serikat ketika Kongres Amerika Serikat mengesahkan Hong Kong Democracy and Human Rights Act sebagai dukungan resmi dari Amerika Serikat bagi para demonstran di Hong Kong. Kini, demonstran yang terancam disanksi hukum dapat mencari perlindungan di Amerika Serikat, dan aparat Hong Kong akan terus mendapatkan pengawasan dari Washington apabila berperilaku represif. Di samping Hong Kong, masyarakat Bolivia juga berdemonstrasi akan tuduhan kecurangan pemilihan umum. Selama protes ini berlangsung dari tanggal 20 Oktober yang lalu hingga 20 November 2019, sekitar 31 orang sudah meregang nyawa. Tuduhan masyarakat yang juga didukung oleh laporan dari Organization of American States adalah bahwa pemilu 20 Oktober 2019 didasarkan oleh praktik curang untuk memenangkan Presiden Evo Morales yang telah menjabat selama hampir 14 tahun dan 4 periode. Setelah demonstrasi bertubi-tubi, Evo Morales menyatakan mengundurkan diri dari jabatan dan melarikan diri ke Meksiko pada tanggal 10 November. Untuk sementara, pemerintahan berada di bawah kendali Jeanine Áñez, sementara protes terus berlanjut antara pendukung Evo Morales dan aparat pemerintahan. Terdapat dugaan bahwa Amerika Serikat terlibat dalam menyogok Jenderal William Kaliman untuk memaksa Evo Morales mundur. Meskipun keterlibatan Amerika Serikat dalam urusan negara lain kerap memberikan kesan negatif, masyarakat di Suriah Utara justru menolak kepergian militer Amerika Serikat dari negaranya. Suriah bagian utara adalah di mana markas militer Amerika Serikat dan kelompok milisi Syrian Democratic Forces berada. Selama Perang Suriah berkecamuk, kedua kelompok ini sangat berjasa untuk membasmi dan memenjarakan kelompok ISIS. Hanya saja, negara tetangga Turki menganggap SDF tidak jauh berbeda dengan PKK, kelompok teroris dan separatis di Turki. Menilai situasi tersebut, Presiden Erdogan berambisi untuk membentuk sebuah zona aman di Suriah Utara dengan menyerang markas-markas SDF. Tanpa militer Amerika Serikat, SDF dan masyarakat setempat semakin rentan akan invasi dari Turki. Pada 7 Oktober 2019, Amerika Serikat mulai menarik seluruh pasukannya dari Suriah bagian utara. Pada tanggal 9 Oktober 2019, Turki mulai melaksanakan serangan darat dan udara ke Suriah. Rusia mengambil alih markas yang ditinggalkan Amerika Serikat, dan anggota ISIS yang ditahan mulai melarikan diri dan mulai berkumpul lagi. Tidak jauh dari Suriah, warga negara keturunan Arab
sedang berdemonstrasi di Israel karena merasa didiskriminasi oleh kelalaian polisi. Semenjak tahun 2019, terdapat 75 warga negara Israel keturunan Arab yang dibunuh tanpa kejelasan. Polisi dianggap terlalu lamban dalam menuntaskan kasus-kasus tersebut. Sementara, isu sosial di Indonesia bermula dari pasal RKUHP yang kontroversial. Kini, terdapat 247 RUU yang masuk sebagai program legislasi nasional 2020 dengan 50 RUU prioritas. Pemerintah mendapatkan peringatan dari mahasiswa, khususnya dari BEM UI, untuk tidak mensahkan pasal kontroversial yang tempo hari ditolak karena memiliki sifat yang dianggap sebagai pasal-pasal kolonial. Berbicara soal kolonial, peternak Belanda yang terancam harus mengurangi jumlah ternaknya sebesar setengah dari apa yang mereka punya sekarang sedang melakukan protes di negaranya. Kebijakan pemerintah ini dianggap akan mengurangi polusi udara yang berasal dari industri peternakan. Namun, peternak Belanda tidak menerima kebijakan tersebut dengan beramai-ramai membawa traktor mereka ke Den Haag yang mengakibatkan kemacetan sepanjang 1000 km. Permasalahan ekonomi berujung protes juga terjadi di beberapa negara lain. Di Perancis, gerakan Yellow Vest yang menentang pajak bahan bakar di tahun 2018 kini kembali beraksi untuk menentang kebijakan pemerintahan akan dana pensiun. Dan di Chile, rencana pemerintah untuk menaikkan tarif dari transportasi umum direspons dengan tindakan ketidakpatuhan dan berujung pada protes. Dan ini hanyalah segelintir dari berbagai protes yang terjadi di tahun 2019. Sekilas, mungkin terlihat bahwa semua protes ini tidak memiliki hubungan satu dengan yang lain. Mereka hanyalah rentetan permasalahan yang unik di tiap negara. Namun, mengapa mereka bermunculan dalam waktu yang berdekatan? Pada tahun 2015, sebuah studi berjudul The Complexities of Global Protest mengungkap bahwa protes bukan hanya disebabkan oleh penyebab jangka pendek. Sebuah protes juga dapat disebabkan faktor jangka panjang yang menjadi basis merebaknya protes di masa depan. Dari segi perkembangan politik, supremasi ideologi demokrasi yang dicapai pada akhir dari Perang Dingin semakin mendorong masyarakat di seluruh dunia untuk menuntut hak-hak mereka. Proses ini juga didukung oleh perkembangan teknologi, di mana mereka bisa mengorganisir sebuah gerakan yang jauh lebih cepat dari masa lalu. Meskipun demikian, kini hanya sekitar 20% dari gerakan tersebut yang berhasil mencapai tujuan awal mereka. Berbagai protes yang terjadi menjelang akhir tahun ini juga mengundang perdebatan mengenai demokrasi. Apakah berbagai gerakan masyarakat yang terjadi merupakan pertanda baik akan keberanian masyarakat dalam menuntut hak-hak mereka? Atau apakah respon dari pemerintahan yang terkesan represif mulai menunjukkan kemunduran nilai-nilai demokrasi? Lantas, bagaimanakah nasib demokrasi